Halo sahabat fakta unik semuanya. Rel kereta api merupakan logam batang untuk landasan kereta api atau kendaraan sejenis seperti tram dan sebagainya. Rel mengarahkan memandu kereta tanpa memerlukan pengendalian. Rel merupakan dua batang logam kaku yang sama panjang dipasang pada bantalan sebagai dasar landasan. Tahukah kamu bahwa perawatan dan pembuatannya sangatlah rumit dibanding proses pembuatan jalan lain seperti jalan aspal dan lainnya. Selain itu, rel kereta juga harus dibangun sebagus mungkin agar mampu bertahan. Untuk itu, kali ini ada fakta-fakta unik dan menarik. Berikut ini fakta-fakta unik komponen dan proses perawatan rel serta rangkaian konstruksinya. Disajikan untuk sahabat fakta unik semua. Sebuah rel kereta api juga membutuhkan perawatan dan salah satunya dengan cara membakar rel kereta api. Pada musim dingin, banyak rel kereta yang sengaja dibakar di beberapa kota belahan dunia, utamanya di Eropa yang bersalju dan suhunya ekstrim. Pembakaran rel kereta api ini bertujuan agar rel tetap hangat dan tidak membeku. Metode ini diperlukan karena jika tidak, rel kereta akan berdampak parah pada suhu dingin ekstrim dan mengarah pada situasi yang membahayakan. Situasi yang membahayakan itu antara lain terjadinya kasus yang disebut pull apart, yakni saat celah di antara dua sambungan rel membesar. Situasi ini karena suhu dingin ekstrim membuat logam rel kereta mengalami penyusutan dan saling tarik-menarik satu sama lainnya. Oleh karena itu, rel kereta dipanaskan untuk mencegah penyusutan dan celah antara sambungan ini bisa dipersempit kembali. Situasi yang membahayakan lain yaitu terjadinya malfungsi pada bagian switch rel kereta yang biasanya dipakai untuk menggeser kereta ke jalur berbeda. Keberadaan es dan salju di tengah suhu dingin yang ekstrim dapat memicu kemacetan di bagian switch dan hal itu dapat dicegah dengan memanaskan rel kereta. Pembakaran rel kereta ini dilakukan dengan cara manual dan sebelum dibakar, bagian-bagian rel yang membeku ini dibersihkan dan diperbaiki bagian kerusakannya. Besarnya api ini juga diatur oleh para tim pemeliharaan tersebut. Biasanya tim bekerja dengan bergantian untuk terus memantau di lokasi agar kobaran api bisa terus terkendali. Perawatan berikutnya adalah pergantian sleeper. Ketika bantalan rel sudah tua, maka diperlukan adanya pergantian sleeper. Fungsinya adalah untuk menghindari kerusakan rel kereta dan laju kereta menjadi lebih nyaman dan lancar. Di beberapa tempat pergantian sleeper ini menggunakan sleeper changing mesin dan proses pergantiannya terdiri dari beberapa proses. Pertama-tama penambat rel dilepaskan terlebih dahulu dengan mesin khusus. Setelah itu sleeper-sleeper tersebut dilepaskan dengan sleeper changing mesin satu persatu. Dan selanjutnya sleeper baru yang telah dipersiapkan di samping rel dimasukkan dengan mesin pengganti sleeper secara otomatis. Lalu pada sleeper-sleeper yang sudah terpasang diberi tempat untuk penambat rel satu-satu dengan cara manual, di mana rel itu diangkat dengan mesin pengangkat rel lalu dipasang tempat penambat rel oleh para pekerja. Proses selanjutnya tempat penambat rel yang sudah dipasang tersebut dikencangkan dengan mesin khusus. Tahukah kamu fakta unik lainnya komponen rel kereta api? Rel kereta api atau disebut juga railroad track ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen penting yaitu batang rel dari konstruksi baja bertekanan tinggi sebab untuk menahan beban kereta api yang akan lewat. Komponen atas dibuat khusus karena kereta berjalan di atasnya. Untuk lebar kedua batang rel memiliki ukuran yang berbeda, disebut railway gauge, memiliki ukuran yang berbeda di tiap negara. Namun demikian, 60% trek kereta di negara-negara menggunakan ukuran 1435 mm, disebut juga spur standar. Komponen lain yaitu sleeper atau bantalan rel dipasang untuk landasan batang rel. Fungsinya mentransfer beban berat dari batang rel untuk disebarkan ke palas di bagian bawahnya. Selain itu, sleeper juga berfungsi untuk tetap menjaga keberadaan trek agar selalu konstan dan tidak melebar atau menyempit.
Selanjutnya, komponen balas. Balas merupakan lapisan batu yang ditempatkan di bawah sliper, berfungsi menahan beban dari sliper dan batang rel. Balas ini berfungsi juga sebagai tempat jalur drainase air dan juga bisa menghambat pertumbuhan rumput-rumput liar yang mengakibatkan tanah tidak stabil. Balas juga berfungsi menahan rel kereta api tetap berada di tempatnya, juga bisa meredam kebisingan saat kereta akan melintas. Balas dibuat dalam dua lapisan. Pertama terdiri dari batu pecah yang kasar, yang bersudut, dan yang kedua atau subbalas biasanya terdapat pasir kasar dan kerikil berukuran sedang. Komponen selanjutnya rail adalah rail fattening system atau penambat rel. Rail fattening system atau penambat rel ini berfungsi mengikat antara rel ke sliper dan merupakan komponen terpenting dari sebuah rel kereta. Untuk penambatan rel ini ada dua jenis, penambat kaku dan elastis. Penambat kaku biasanya digunakan pada jalur kereta api yang sudah tua, sedangkan penambat elastis dibuat untuk meredam getaran frekuensi tinggi dan banyak digunakan pada jalur kereta modern saat ini. Konstruksi rel kereta api terbuat dari besi baja, di mana setiap bagian rel yang diproduksi berupa potongan-potongan besi dengan ukuran 20-25 meter. Oleh karenanya dilakukan penyambungan agar menjadi panjang. Penyambungan rel bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu plat sambung dan pengelasan, atau fish plate, atau plat sambung, yaitu batang logam yang berfungsi menyatukan kedua ujung batang rel dengan cara dibaut dan tidak dilas. Di antara kedua ujungnya harus ada celah. Fungsinya guna menghindari batang rel membengkok ketika terkena panas. Plat sambung umumnya digunakan pada rel dengan panjang 100 hingga 300 meter. Sedangkan untuk rel yang panjang di bawahnya 100 meter umumnya digunakan metode pengelasan. Salah satu metodenya adalah pengelasan termit welding, yaitu pengelasan dua batang rel melalui reaksi kimia dengan senyawa kimia termit. Metode pengelasan termit ini dilakukan guna mendapatkan sambungan yang baik nantinya. Untuk proses, para teknisi harus mendekatkan rel secara tepat sehingga ada celah di antaranya, kemudian disambungkan. Rel ini dijepit menggunakan alat yang bernama mal atau cetakan. Selanjutnya para pekerja memanaskan mal dengan suhu mencapai 900 derajat Celcius. Selanjutnya para teknisi meletakkan sebuah wadah yang berisi senyawa termit di atas mal tersebut. Senyawa ini nantinya akan bereaksi dan akan menghasilkan panas mencapai temperatur 3500 derajat Celcius. Dengan suhu ini, besi dalam wadah akan meleleh dan lelehannya akan masuk ke dalam mal. Setelahnya, dibiarkan mendingin selama waktu yang ditentukan, dan ketika mal sudah dingin, mal ini diangkat dan masuk pada proses finishing. Pada proses finishing ini, sambungan hasil pengelasan termit dipasang dengan alat straightening railway. Tujuannya agar posisi rel lurus dan sejajar setelah tersambung. Kelebihan besi pada sambungan akan dihilangkan dan dihaluskan menggunakan gerinda.